5466. Pria bermarga Wu tidak begitu mengerti. Apakah Anda tidak tahu siapa orang yang muncul di wilayah Anda? Mengapa Anda harus bertanya? Menghadapi pertanyaan Qin Chuan, pria berjubah hitam misterius itu hanya menjawab, tidak perlu bertanya. Mengatakan demikian, aura yang kuat tiba-tiba meledak dan menghilang. Wajah semua orang di aula, termasuk kakak senior yang bermarga Wu, berubah drastis. Karena orang misterius ini adalah Orde ke-8. Sebelum ini, auranya belum terungkap, jadi tidak ada yang tahu kekuatan aslinya, tapi sekarang dia sengaja melepaskan aura Orde ke-8-nya, bagaimana mungkin mereka tidak merasakannya? Qin Chuan dan 3 lainnya dengan cepat membungkuk hormat, salam, Tuan. Dikelilingi oleh aura hitam, Yang Kai mengangguk ringan dan mengangguk, menunjukkan sikap seorang ahli. Faktanya, dengan kultivasi Open Heaven Orde ke-8-nya saat ini, dia benar-benar tidak perlu menempatkan Master Orde ke-6 ini di matanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus mencari tahu asal-usul murid tinta hitam ini dari surga yang hancur, dia pasti sudah menangkap mereka sejak lama. Sebelumnya, di bawah bimbingan Jitua ketiga, dia telah mengejar jejak ke Provinsi Roh ini dan kebetulan bertemu dengan kakak senior dan saudara muda yang telah mewariskan perintah dari Heavenly King Jaring Surgawi, jadi dia diam-diam mengikuti mereka ke aula ini. Dia tahu bahwa buah roh giok yang dimakan Suster Junior telah dirusak, tetapi dia tidak mencoba menghentikannya agar dia tidak memperingatkan musuh. Jika dia masih memiliki kristal kuning dan kristal biru, dia secara alami tidak perlu melalui banyak masalah. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengaktifkan sinar cahaya pemurnian dan membubarkan kekuatan tinta di tubuh murid tinta hitam, memungkinkan dia untuk mendapatkan informasi apapun yang dia inginkan. Namun, sekarang dia tidak dapat menggunakan cahaya pemurnian, dia hanya bisa mengeluarkan sedikit usaha. Dia diam-diam berencana mencari kesempatan untuk pergi ke Chaotic Dead Territory dan meminta beberapa Yellow Crystal dan Blue Crystal dari Big Brother Huang dan Big Sister Lan. Selain itu, dia juga ingin bertanya kepada mereka berdua tentang cahaya pertama di dunia. Di medan perang tinta, bahkan klan tinta hitam tidak dapat melihat melalui penyamarannya, apalagi beberapa murid tinta hitam di sini. Meskipun mereka tidak tahu identitas pasti Yang Kai, Master Orde ke-8 di depan mereka jelas sama dengan mereka, semuanya adalah murid tinta hitam. Bagaimana mungkin Qin Chuan dan yang lainnya meragukan hal lain? Mereka semua bersemangat tinggi. Awalnya, ada paling banyak murid tinta hitam Open Heaven Orde ke-6, tetapi sekarang murid tinta hitam Orde ke-8 telah muncul, yang merupakan kejutan yang cukup menyenangkan. Kultivator Open Heaven Orde ke-6 lainnya di samping Qin Chuan bertanya dengan hormat, bolehkah saya bertanya instruksi apa yang dimiliki senior untuk datang ke sini? Yang Kai berkata dengan ringan, saya baru saja melewati tempat ini dan ingin merekrut beberapa murid, tetapi saya tidak menyangka bahwa seseorang telah mengambil tindakan. Karena itu masalahnya, raja ini tidak akan mencoba mengambil keuntungan darimu. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik, karena keduanya berasal dari Istana Jaring Surgawi. Setelah mengubahnya menjadi murid tinta hitam, mereka dapat pergi ke Provinsi Roh Utama, memungkinkan mereka untuk bertindak dengan bebas. Ordo ke-6 menjawab dengan gembira, bawahan ini juga berpikir demikian, jadi saya meminta Saudara Qin untuk mengundang keduanya. Berhenti sejenak, Ordo ke-6 berkata, Tuan, bawahan ini memiliki permintaan yang lancang, saya harap Tuan akan setuju. Berbicara, Yang Kai mengangkat tangannya sedikit. Ordo ke-6 berkata, Tuan pasti telah melihatnya juga. Saat ini, kekuatan kita di sini lemah. Meskipun kami memiliki beberapa Master Orde ke-6, jika kami ingin mengurus seluruh provinsi roh ini, saya khawatir kami harus mengeluarkan beberapa usaha. Bawahan ini memohon kepada Tuan untuk membantu. Jika Tuan bersedia membantu, kita dapat dengan mudah menangani situasi ini. Begitu kata-kata ini keluar, wajah pria bermarga Wu menjadi pucat. Sulit membayangkan pemandangan seperti apa yang akan terjadi jika semua kultivator di seluruh provinsi roh ini berubah menjadi murid tinta hitam. Kau ingin aku mengambil tindakan? Yang Kai mengangkat alisnya dan tersenyum penuh arti, apakah yang di belakangmu bersedia? Kultivator Open Heaven Orde ke-6 menjawab, yakinlah, bawahan ini hanya bisa bertemu senior itu secara kebetulan. Setelah senior itu mengubah saya menjadi murid tinta hitam, dia hanya memberi saya perintah untuk mengubah lebih banyak murid tinta hitam, tidak ada perintah lain. Petik 2. Yang Kai mengerutkan kening, ekspresi ketidaksenangan muncul di wajahnya, orang ini cukup riang, kemana dia pergi? Meskipun hanya beberapa kata, Yang Kai dapat mengatakan bahwa orang yang benar-benar dapat membuat keputusan di sini bukanlah Qin Chuan, melainkan Open Heaven Orde ke-6 yang telah berbicara dengannya.
Orde ke-6 ini telah bertemu murid tinta hitam di suatu tempat dan dibebaskan setelah diubah menjadi murid tinta hitam, berniat untuk mengambil alih seluruh provinsi roh. Dalam perjalanan kembali, orang ini pasti telah bertemu dengan kultivator Open Heaven Orde ke-5 dan dengan cepat menaklukkannya di benua terapung. Itu adalah benua terapung yang pertama kali diselidiki oleh Yang Kai dan Ji Outer. Karena dia telah menggunakan transformasi tinta di Open Heaven Orde ke-5 di sana, beberapa kekuatan tinta telah bocor, memungkinkan Ji Outer untuk menyadarinya. Segera setelah itu, dia membawa Orde ke-5 kembali ke Provinsi Roh dan mengeluarkan Qin Chuan dan Master Orde ke-6 lainnya. Meskipun mereka berdua Orde ke-6, Qin Chuan dan Orde ke-6 lainnya tidak dapat menahan kekuatan aneh dari kekuatan tinta. Yang Kai diam-diam menghela nafas lega. Dari kelihatannya, situasinya tidak terlalu buruk. Di seluruh provinsi roh, beberapa orang di depannya harus menjadi satu-satunya murid tinta hitam. Ini juga karena dia datang tepat waktu. Jika dia tiba beberapa hari kemudian, situasinya akan sulit diprediksi. Yang Kai sepertinya bertanya dengan santai, tetapi pada kenyataannya, inilah yang paling dia khawatirkan, keberadaan orang yang mengubah murid tinta hitam Orde ke-6 ini. Hanya dengan menemukan murid tinta hitam itu, dia dapat melacak sumber kekuatan tinta di surga yang hancur. Menghadapi pertanyaannya, murid tinta hitam Orde ke-6 tidak meragukannya dan dengan cepat menjawab, senior itu tidak menjelaskan kemana dia pergi, tetapi bawahan ini melihat bahwa arah yang dia dan senior lainnya tuju adalah menuju reruntuhan yang hancur. Ekspresi Yang Kai sedikit berubah di bawah naungan aura hitam. Reruntuhan hancur. Zona terlarang surga hancur juga merupakan tempat tanah leluhur roh ilahi berada. Di luar reruntuhan hancur, ada laut kemampuan ilahi yang dipenuhi dengan bahaya. Apa yang dilakukan murid tinta hitam ke arah reruntuhan hancur? Dan dari apa yang dikatakan Master Orde ke-6, ada lebih dari satu murid tinta hitam, ada dua. Kultivasi apa yang mereka miliki? Dari mana mereka berasal? Yang Kai tidak tahu. Apakah mereka mengatakan untuk apa mereka pergi ke sana? Yang Kai bertanya. Master Orde ke-6 menggelengkan kepalanya, tidak. Lalu apa tingkat kultivasi mereka? Meskipun pertanyaan Yang Kai agak aneh, Orde ke-6 tidak terlalu memikirkannya dan dengan jujur menjawab, orang yang mengubah bawahan menjadi murid tinta hitam harusnya adalah guru Orde ke-8 seperti Tuan. Meskipun yang lain belum melakukan apa-apa, kultivasinya seharusnya tidak terlalu buruk. Petik 2. Dua Master Orde ke-8. Sateret Heaven sebenarnya memiliki dua murid tinta hitam Orde ke-8. Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan parahnya situasi. Open Heaven Orde ke-8, selain tiga raja ilahi dari surga yang hancur, hanya Paradise dan Cave Heaven yang memilikinya, yang semuanya setingkat penatua tertinggi. Kedua Master Orde ke-8 ini, apakah mereka awalnya tersembunyi di 3000 dunia, atau apakah mereka berasal dari wilayah tata ruang? Namun, tidak peduli apa situasinya, situasi saat ini sangat buruk. Jika mereka awalnya bersembunyi di 3000 dunia, itu berarti bahwa banyak Master Cave Heaven Paradise telah berubah menjadi murid tinta hitam, tetapi jika itu berasal dari wilayah spasial. Jika medan perang wilayah tata ruang belum ditembus, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah jalan yang terhubung ke 3000 dunia telah muncul di sana. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Yang Kai, dan perasaan menindas membuatnya merasa tidak nyaman. Dia juga merasa seperti dia telah mengabaikan sesuatu yang penting, tetapi dia tidak dapat mengingat apa itu. Ekspresinya berfluktuasi saat dia tetap diam sementara Qin Chuan dan yang lainnya saling memandang. Master Orde ke-6 memanggil dengan ragu-ragu, Tuan. Yang Kai kembali sadar dan mengangguk, raja ini akan mengambil tindakan di sini, raja ini memiliki tugas lain untukmu. Qin Chuan dan yang lainnya berubah saat mereka menangkupkan tinju mereka, tolong jelaskan, Tuan. Masuklah ke alam semesta kecilku dulu. Yang Kai membuka pintu alam semesta kecilnya dan memerintahkan. Qin Chuan dan yang lainnya saling melirik sebelum dengan cepat bergegas menuju gerbang. Benar, Yang Kai tiba-tiba berkata, apakah Anda memiliki murid tinta hitam lain di sini? Untuk amannya, Yang Kai bertanya lagi. Master Orde ke-6 yang tertinggal dengan cepat menjawab, tidak, hanya sedikit dari kita. Bawahan ini baru saja kembali dan tidak punya waktu untuk bertindak. Baiklah, Yang Kai mengangguk. Setelah kultivator Orde ke-6 juga bergegas ke alam semesta kecilnya, Yang Kai menutup pintu dan menarik kekuatan tintanya, memperlihatkan wajahnya kepada pria bermarga Wu. Pada saat ini, wajah pria bermarga Wu dipenuhi dengan keputusasaan. Menghadapi Qin Chuan dan yang lainnya, dia masih memiliki keberanian untuk bertarung, tetapi yang berdiri di depannya adalah Orde ke-8, jadi bagaimana dia bisa bertarung? Pihak lain bisa dengan mudah menghancurkannya dengan jari-jarinya. Melihat Yang Kai melihat ke arahnya,
Pria bermarga Wu berteriak, "Tuanku adalah Heavenly King Surgawi, jika kamu berani menyerang kami, tuanku tidak akan melepaskanmu." Yang Kai terkekeh ringan dan dengan lembut berkata, "Jangan takut, aku bukan murid tinta hitam." Pria bermarga Wu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Yang Kai tidak bisa repot-repot menjelaskan apapun kepadanya dan hanya menjentikkan pil pengusir tinta hitam. "Berikan pil ini kepada saudara mudamu, dia akan baik-baik saja." Jika wanita itu telah benar-benar bertinta, pil pengusir tinta hitam secara alami tidak akan berguna, tetapi dalam situasi ini, pil pengusir tinta hitam masih dapat menunjukkan efeknya. Pria bermarga Wu mengambil pil pengusir tinta hitam, tetapi dia jelas tidak mempercayai Yang Kai. Yang Kai berkata, "Pada titik ini, apa yang bisa lebih buruk daripada diubah menjadi murid tinta hitam? Jika aku jadi kamu, aku akan mencobanya." Pria bermarga Wu tiba-tiba mengalami perubahan besar dan menjadi bingung. Mendengarkan kata-kata Yang Kai, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu masuk akal. Memang, dengan seorang kultivator Orde ke-8 berdiri di sini, jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, itu akan semudah mengangkat satu jari. Apakah pil roh memiliki efek akan ditentukan setelah memakannya. Sambil menggertakkan giginya, dia berbalik dan meletakkan pil pengusir tinta hitam ke dalam mulut suster juniornya. Sambil melindunginya, dia diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Namun, Yang Kai tidak memperhatikannya. Saat ini dia sedang memikirkan sesuatu. Untuk beberapa alasan, sejak dia datang ke Sateret Heaven, dia merasa seperti dia telah melupakan sesuatu yang penting, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak dapat mengetahuinya. Selain itu, asal-usul dan keberadaan kedua murid tinta hitam Orde ke-8 juga membuatnya sangat prihatin. Ingin mengubah Open Heaven Orde ke-8 menjadi murid tinta hitam bukanlah tugas yang mudah. Di medan pertempuran tinta, ras manusia dan klan tinta hitam telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi hanya ada sedikit kasus kultivator Orde ke-8 diubah menjadi murid tinta hitam. Kekuatan seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 sangat kuat dan memiliki ketahanan yang kuat terhadap kekuatan tinta. Belum lagi, bahkan jika mereka secara tidak sengaja terkontaminasi oleh kekuatan tinta, mereka masih dapat memutuskan alam semesta kecil mereka sendiri untuk mencegah diri mereka diubah menjadi murid tinta hitam. Kecuali Raja Kerajaan secara pribadi mengambil tindakan dan menggunakan teknik rahasia tingkat Raja Kerajaan, hanya dengan begitu dia dapat mengubah Master Orde ke-8 menjadi murid tinta hitam. 5467. Namun, di medan perang, situasinya terus berubah, dan bahkan Raja Kerajaan tidak berani menggunakan teknik rahasia tingkat Raja Kerajaannya dengan enteng. Tuan Kerajaan Kambing yang mengejar Yang Kai di masa lalu telah menggunakan teknik rahasia tingkat Tuan Kerajaan padanya, menyebabkan tubuhnya menjadi lemah dan dia harus menghadapi roda ilahi matahari dan bulan Yang Kai sebelum dibunuh oleh Yang Kai dengan kultivasi Orde ke-8-nya. Jadi, kecuali dia tidak punya pilihan lain, atau jika dia bisa menjamin keselamatannya sendiri, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam tidak akan dengan mudah menggunakan teknik rahasia mereka untuk mengubah Master Orde ke-8. Sebelum menemukan dua murid tinta hitam Orde ke-8, Yang Kai tidak dapat menentukan asal-usul mereka. Sementara dia memikirkan hal-hal ini, wanita dari Istana Jaring Surgawi di sisi lain mengambil pil pengusir tinta hitam dan segera memiliki efek. Di bawah pengaruh pil pengusir tinta hitam, kekuatan tinta yang telah menyerang tubuhnya dipaksa keluar dari tubuhnya, menyebabkan pria bermarga Wu terkejut dan bahagia, akhirnya percaya apa yang baru saja dikatakan Yang Kai. Tetapi pada saat yang sama, itu agak aneh. Baru saja, seluruh tubuh Yang Kai diselimuti aura hitam dan dia jelas terlihat seperti murid tinta hitam yang berpengalaman, jadi bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh oleh kekuatan tinta? Dia tidak tahu banyak tentang Ink Force, setelah mendengarkan beberapa kata dari gurunya, dia tidak bisa memahaminya. Beberapa saat kemudian, kehidupan wanita itu tidak lagi dalam bahaya. Sambil menghela nafas panjang, dia membuka matanya, masih merasakan ketakutan yang tersisa, tetapi dia dengan cepat melangkah maju dan membungkuk kepada Yang Kai. Pria bermarga Wu itu juga meneteskan air mata syukur. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka berdua, Yang Kai mengetahui bahwa Paradise dan Cave Heaven telah mengirim Master Open Heaven Orde ke-8 ke Istana Jaring Surgawi dan telah mencapai kesepakatan dengan Heavenly King Jaring Surgawi. Bukan hanya Heavenly Net Divine Monarch, menurut dua orang di depannya, 3 Divine Monarch dari Sateret Heaven saat ini bekerja untuk Cave Heaven Paradise. Bagaimanapun, ini adalah perang yang melibatkan kelangsungan hidup ras manusia, jadi tidak ada yang bisa menghindarinya. 3 Raja Ilahi telah bebas dan tidak terkekang di surga yang hancur selama bertahun-tahun, tetapi mereka juga memahami konsep kehancuran bersama. Sekarang,
Tiga Raja Ilahi yang mengendalikan surga hancur telah melangkah maju dan memerintahkan semua Orde Kelima dan di atasnya di berbagai provinsi roh untuk bergegas ke titik pertemuan. Di tempat seperti Sateret Heaven, perintah dari tiga Divine Monarch jauh lebih efektif daripada yang ada di Cave Heaven Paradise. Di bawah perintah mereka, tidak ada kultivator yang ingin tinggal di surga hancur yang berani tidak patuh. Misalnya, jika Heavenly Net Divine Monarch ingin Qin Chuan merekrut lebih dari 200 Open Heaven Orde Kelima, dia pasti akan mengurusnya. Dengan demikian, kekuatan pertempuran Sateret Heaven juga bisa digunakan. Adapun tiga Raja Ilahi itu sendiri, mereka telah lama memimpin sejumlah Master Open Heaven Orde ke-7 ke medan perang. Cave Heaven Paradise telah berjanji bahwa setelah pertempuran ini, tidak peduli apa hasilnya, mereka akan bebas muncul di salah satu dari 3.000 domain besar dunia. Selama mereka berhenti melakukan kejahatan, mereka tidak akan mengejar masa lalu. Bagi tiga Raja Ilahi, ini adalah kondisi yang sulit untuk ditolak. Mereka semua adalah Master Open Heaven Orde ke-8 dan merupakan eksistensi yang sangat kuat di seluruh 3.000 dunia. Karena ketakutan mereka akan Cave Heaven dan Paradise, mereka telah bersembunyi di surga hancur selama bertahun-tahun, menjalani kehidupan yang membosankan. Jika mereka bisa selamat dari pertempuran ini, mereka tidak lagi harus tinggal di surga yang hancur dan bisa pergi kemanapun mereka mau. Justru karena pertimbangan inilah ketiga Raja Ilahi bersedia mematuhi perintah orang-orang dari Cave Heaven dan Paradise. Kalau tidak, siapa yang akan melakukan sesuatu tanpa manfaat? Namun, tidak ada yang mengira murid tinta hitam muncul di surga yang hancur. Saya ingin Anda dengan cepat menyebarkan berita tentang murid tinta hitam sesegera mungkin sehingga semua orang akan waspada terhadap orang yang mencurigakan. Apakah itu mungkin? Yang Kai bertanya pada mereka berdua. Pria bermarga Wu berpikir sejenak sebelum menjawab, menggunakan jaringan intelijen Istana Surgawi untuk mengirimkan informasi ini ke dua kekuatan lainnya adalah mungkin, tetapi surga hancur tidak kecil dan akan memakan waktu lama. Bertindak sesegera mungkin. Yang Kai mengangguk. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu, mengirimkan informasi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Senior, yakinlah, kita berdua akan melakukan yang terbaik. Pria bermarga Wu menangkupkan tinjunya. Yang Kai mengangguk dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, benar, aku ingin bertanya padamu tentang seseorang. Pria bermarga Wu bertanya, bolehkah saya bertanya siapa yang ingin ditanyakan oleh senior? Pernahkah Anda mendengar nama Wu Kuang di surga yang hancur? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi kakak senior dan saudara muda menjadi aneh. Pria bermarga Wu dengan hati-hati bertanya, apakah senior memiliki persahabatan lama dengan Wu Kuang? Semacam itu, pria bermarga Wu tersenyum pahit, jika senior bertanya tentang Wu Kuang, maka orang ini sangat terkenal di surga yang hancur. Setelah mendengarkan kakak senior dan suster junior menjelaskan, Yang Kai mengetahui bahwa Wu Kuang telah membuat nama untuk dirinya sendiri di surga yang hancur selama 1000 tahun terakhir. Mau bagaimana lagi? Hukum pertempuran pemakan surga terlalu jahat, dan siapapun yang membuat musuh orang ini akan mati dengan menyedihkan, kekuatan mereka benar-benar habis. Awalnya, Wu Kuang hanyalah seorang kultivator Open Heaven Orde ke-6, jadi dia tidak terlalu menjadi ancaman bagi orang-orang surga yang hancur. Namun, pertumbuhan orang ini terlalu cepat, dan setelah maju ke Orde ke-7 500 tahun yang lalu, tindakannya menjadi lebih tidak terkendali. Banyak kultivator Sateret Heaven dibunuh olehnya, dan bahkan Heavenly Net, Withering Flame Divine Palace, dan orang-orang Bright Sun tidak luput. Karena itu, tiga Raja Ilahi menjadi marah. Withering Flame Divine Monarch bahkan secara pribadi mengejarnya, tetapi dia telah menyembunyikan dirinya di reruntuhan hancur. Setelah mencari lebih dari 100 tahun, Withering Flame Divine Monarch tidak menemukan apapun dan hanya bisa kembali dengan pahit. Saat ini, Wu Kuang sudah lama tidak muncul, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Sudah 200 tahun sejak dia dikejar oleh Withering Flame Divine Monarch. Setelah mendengar ini, ekspresi Yang Kai menjadi aneh. Meskipun dia tahu bahwa Wu Kuang tidak akan bisa hidup dengan damai, membawanya ke surga yang hancur bertahun-tahun yang lalu pasti akan menimbulkan badai di sini, dia tidak menyangka Wu Kuang begitu berani hingga berani memprovokasi tiga Raja Ilahi. Tetapi sekali lagi, sebagian besar kultivator di pihak surga yang hancur adalah penjahat. Kepribadian Wu Kuang jahat, dan dia juga memiliki hukum pertempuran pemakan surga untuk meningkatkan kultivasinya, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan? Dia juga cukup pintar. Sateret Heaven sering memiliki beberapa murid dari Cave Heaven Paradise yang datang ke sini untuk memusnahkan kejahatan, yang juga merupakan bentuk pelatihan. Jika dia menemukan satu, dia tidak akan bertindak.
Dia tahu betul bahwa berurusan dengan kultivator asli Sateret Heaven bukanlah masalah besar, tetapi jika dia memprovokasi Cave Heaven Paradise, dia akan sangat menderita. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Yang Kai telah dikejar oleh Bright Sun Divine Monarch dari surga yang hancur ke reruntuhan yang hancur. 300 tahun yang lalu, Wukuang telah dikejar oleh Withered Flame Divine Monarch ke dalam reruntuhan yang hancur. Pengalaman mereka sangat mirip. Adapun fakta bahwa dia tidak muncul selama 200 tahun, pria bermarga Wu berspekulasi bahwa pria ini telah meninggal, tetapi Yang Kai tidak akan pernah mempercayainya. Seperti kata pepatah, orang baik tidak bisa hidup lama, tetapi momok bisa hidup selama 1000 tahun. Dengan tingkat kejahatan Wukuang, dia mungkin bisa hidup selamanya. Namun, reruntuhan hancur bukanlah tempat yang baik. Lapisan luar laut kemampuan ilahi sangat bergejolak, jadi Wukuang kemungkinan besar terjebak di sana. Saat Yang Kai memikirkan ini, di medan pertempuran wilayah tata ruang, sungai darah menyapu kehampaan dan melilit Tuan Feodal Klan Tinta Hitam. Sungai darah ini sangat korosif, dan bahkan penguasa wilayah Klan Tinta Hitam akan merasa sulit untuk bertahan diselimuti oleh sungai darah ini. Dalam sekejap, daging dan darahnya meleleh dan kekuatan tintanya menghilang. Sungai darah, di sisi lain, tidak takut sama sekali dan malah benar-benar melahap daging dan darah Tuan Feodal. Dengan makanan dari daging dan darah Tuan Feodal, sungai darah semakin kuat. Di seluruh medan perang, hanya Blood Crow yang bisa membuat adegan seperti itu. Ketika dia bertarung bersama Yang Kai bertahun-tahun yang lalu, Blood Crow telah menggunakan kitab suci darah bersinar yang tidak dapat dipadamkan evolusi untuk memperbaiki klan tinta hitam dan telah memperoleh banyak manfaat. Selama bertahun-tahun, Blood Crow telah menggunakan metode ini untuk bertarung. Meskipun setiap kali dia memurnikan klan tinta hitam, akan ada beberapa efek samping, selama dia mengkonsumsi sejumlah besar pil pengusir tinta hitam atau memasuki kapal perang mengusir tinta hitam untuk cahaya pemurnian, dia akan aman. Lebih dari setengah cahaya pemurnian dari kapal perang mengusir tinta hitam di jalur yin yang telah dikonsumsi oleh gagak darah. Namun, pertumbuhannya juga sangat jelas. Melihat Open Heaven Orde ke-7, kekuatannya juga salah satu yang terbaik, bahkan melebihi Feng Ying saat itu. Selain itu, cara dia bertarung dengan klan tinta hitam sangat brutal, sehingga bahkan rekan sesama ras manusia agak waspada terhadapnya. Tepat ketika dia akan berhasil memperbaiki Tuan Feodal klan tinta hitam, sesosok tiba-tiba muncul dari samping dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Sebuah kekuatan misterius melonjak keluar dan secara paksa menyambar sebagian besar energi dari sungai darah. Blood Crow menjadi marah ketika dia berbalik dan berteriak, "Wukuang, apakah kamu punya rasa malu?" Wukuang mencibir, "Kamu sudah makan terlalu banyak sendiri, hati-hati jangan sampai perutmu pecah. Raja ini akan membantumu menyelesaikan masalahmu, tidak perlu berterima kasih padaku." Petik 2. Hidung Blood Crow bengkok karena marah. Dia awalnya berpikir bahwa kitab suci memancar darah yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar adalah teknik kultivasi paling jahat di dunia sampai dia bertemu dengan Wukuang ini di medan perang wilayah tata ruang. Dikatakan bahwa orang ini mengembangkan teknik kultivasi yang disebut hukum pertempuran pemakan surga, dan efeknya mirip dengan kitab suci memancar darah yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar, yang keduanya dapat memperbaiki objek eksternal untuk digunakan sendiri guna meningkatkan kekuatan mereka. Namun, kitab suci bersinar darah yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar hanya bisa memperbaiki esensi darah seseorang, tetapi hukum pertempuran yang memakan surga ini adalah sesuatu yang dapat memperbaiki apapun. Belum lagi esensi darah klan tinta hitam, bahkan kekuatan tinta bisa disempurnakan. Ketika Blood Crow melihatnya memperbaiki kekuatan tinta hari itu, dia dikejutkan oleh Wukuang. Kekuatan tinta sangat berbahaya, dan selama seseorang terkontaminasi olehnya, mereka tidak akan pernah bisa menghindarinya. Jika bukan karena cahaya pemurnian dan pil pengusir tinta hitam, bagaimana mungkin ras manusia melakukan ekspedisi? Pertempuran di luar pembatasan besar awal surgawi akan lama hilang di tangan klan tinta hitam. Bahkan Master Open Heaven Orde ke-8 tidak akan dengan mudah membiarkan kekuatan tinta merusak tubuhnya, tetapi Wukuang ini sebenarnya dapat langsung bergegas ke awan tinta hitam tebal dan memperbaikinya. Yang lebih mengejutkan Blood Crow adalah bahwa hukum pertempuran yang memakan surga ini dikatakan sebagai teknik yang dibuat sendiri oleh Wukuang. Sungguh bakat yang mengejutkan. Jika hanya ini yang ada, Blood Crow akan dengan senang hati memperkenalkan Wukuang sebagai teman seumur hidupnya dan bertukar beberapa wawasan tentang pemurnian dan konsumsi energi. Mungkin mereka bahkan bisa menjadi teman seumur hidup, tetapi di medan perang, orang ini telah berulang kali mencuri keuntungan yang akan diperolehnya, menyebabkan Blood Crow sangat membenci Wukuang. Sayangnya, teknik kultivasinya lebih rendah daripada Wukuang dan telah direnggut,
jadi Blood Crow hanya bisa pasrah pada nasibnya, atau dia hanya bisa meneriakkan beberapa patah kata, tidak bisa melakukan apapun pada Wukuang. Saat ini, mereka berdua, dengan bantuan teknik kultivasi masing-masing yang kuat, keduanya adalah Master Orde ke-7 teratas dan telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di seluruh medan perang wilayah tata ruang. Di antara para Master Open Heaven Orde ke-7, keduanya sangat terkenal sehingga bahkan seorang kultivator Orde ke-7 dari Paradise dan Cave Heaven tidak dapat dibandingkan dengan mereka. 5468. Namun, Blood Crow tahu bahwa jika mereka berdua bertarung satu lawan satu, hanya akan ada satu hasil. Wukuang akan menelannya utuh dan mengubahnya menjadi tulang yang layu. Kemampuan kitab suci bersinar darah yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar untuk menelan dan memurnikan energi lebih rendah daripada hukum pertempuran yang memakan surga. Sekarang, Wukuang dan Blood Crow keduanya berada di bawah yurisdiksi Great Evolution Pass, dan keduanya juga tangan kanan kepala garnisun Feng Ying. Wukuang di wilayah tata ruang juga merupakan suatu kebetulan. Saat itu, dia telah memprovokasi orang-orang Withered Flame Divine Monarch dan secara pribadi dikejar olehnya. Tak berdaya, dia hanya bisa melarikan diri ke reruntuhan hancur, berharap untuk menggunakan bahaya reruntuhan hancur untuk melarikan diri dari Raja Ilahi Api Layu. Dia adalah pria yang cerdas, dan metodenya persis sama dengan metode Yang Kai. Setelah membobol Sateret Void dan memasuki laut kemampuan ilahi, keberuntungannya lebih baik daripada Yang Kai. Yang Kai menduga bahwa dia terjebak di laut kemampuan ilahi, itulah sebabnya dia tidak menunjukkan dirinya selama 200 tahun, tetapi dalam kenyataannya, dia hanya menghabiskan 1 tahun yang singkat untuk melarikan diri dari laut kemampuan ilahi dan memasuki tanah leluhur roh ilahi. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah tanah leluhur roh ilahi, hanya berpikir bahwa dia telah jatuh ke alam rahasia yang tidak diketahui. Tepat ketika dia akan mencari peluang, dia kebetulan bertemu dengan ayam emas. Ayam emas tidak terlalu berpengalaman di dunia dan tinggal di tanah leluhur roh ilahi sepanjang tahun, jadi bagaimana ia bisa tahu bahwa hati orang-orang jahat? Setelah melihat orang asing seperti Wukuang, itu masih datang mencarinya dengan penuh semangat. Wukuang adalah orang yang melanggar hukum. Melihat bahwa ayam emas ini tampaknya memiliki garis darah roh ilahi dan merupakan roh ilahi yang belum sepenuhnya matang, dia segera memiliki beberapa ide. Dalam hidupnya, dia telah memurnikan banyak hal, tetapi dia belum pernah memurnikan roh ilahi sebelumnya. Jika dia bisa memurnikan kekuatan roh ilahi, kekuatannya akan sangat meningkat. Berpikir demikian, dia segera menggunakan hukum pertempuran pemakan surga untuk memurnikan ayam emas, tetapi begitu dia melakukannya, ayam emas yang lebih besar muncul. Baru pada saat itulah Wukuang menyadari bahwa ayam emas kecil memiliki seorang penatua yang mengikutinya, seorang penatua yang sebanding dengan Master Ras Manusia Orde ke-8 Puncak. Sekali lagi, Wukuang terpaksa melarikan diri. Jika bukan karena Sun King Luo, yang berkultivasi di dekatnya, Wukuang benar-benar akan mati di sana. Ketika keduanya bertemu, keduanya terheran-heran, tak satu pun dari mereka mengira akan bertemu satu sama lain di sini. Namun, setelah Sun King Luo berdamai untuk Wukuang dan Wukuang meminta maaf dengan tulus, Mimeng mengetahui bahwa orang ini sebenarnya adalah teman lama Yang Kai dan bahwa anaknya tidak benar-benar dirugikan, jadi masalah ini dibiarkan begitu saja. Namun, sebelum dia pergi, dia memperingatkan Wukuang bahwa jika dia berani mendekati anaknya lagi di masa depan, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Wukuang secara alami mengangguk. Setelah mengobrol sebentar dengan Sun King Luo, Wukuang mengetahui bahwa ini adalah tanah leluhur roh ilahi. Sekarang, bukan hanya Sun King Luo di sini, tetapi Su Yan, Su King, dan yang lainnya yang memiliki garis darah roh ilahi semuanya telah berkultivasi di sini selama ratusan tahun. Bagaimanapun, tanah leluhur roh ilahi bukanlah tempat di mana orang biasa bisa menolak. Sun King Luo telah menemukan Su Yan dan yang lainnya, dan ketika mereka sedang mendiskusikan cara mengirim Wukuang keluar, klan tinta hitam telah berhasil menerobos ke wilayah tata ruang. Klan Naga dan Phoenix mengirim kabar kepada roh ilahi di tanah leluhur untuk membantu wilayah tata ruang. Setelah menerima berita itu, dengan 4 pavilion Phoenix dan klan Kun sebagai pemimpinnya, roh ilahi bergegas, tetapi Wukuang melihat bahwa ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton dan segera mengikuti. Dia tidak berani kembali ke surga hancur untuk saat ini, jadi dia mungkin juga pergi ke medan perang wilayah tata ruang untuk bergabung dalam kesenangan. Karena hubungan mereka dengan Yang Kai, selain roh ilahi yang telah keluar dari tanah leluhur, Su Yan, Sun King Luo, Liu Yan, Jiu Feng, dan yang lainnya semuanya telah ditugaskan ke Great Evolution Pass dan berada di bawah komando leluhur tua Smile. Setelah tiba di medan perang wilayah tata ruang,
Wukuang bisa dikatakan seperti ikan di air, seperti harimau yang turun dari gunung. Di sisi ini, dia dapat dengan bebas menggunakan hukum pertempuran pemakan surga, dan tidak ada yang berani menyalahkannya lagi, menyebabkan kultivasinya meningkat setiap hari. Dia merasa seolah-olah dia dilahirkan untuk medan perang semacam ini. Kekuatan tinta yang ditakuti manusia yang tak terhitung jumlahnya hanyalah suplemen terbaiknya. Di tempat ini, dia bahkan lebih dekat dengan gagak darah yang mengolah kitab suci bersinar darah yang tidak dapat dipadamkan evolusi besar. Setiap kali, Bloodcrow akan sangat memperhatikannya, membuatnya merasa sangat tersentuh. Bagaimana Yang Kai bisa tahu bahwa pengalaman Wukuang begitu kaya dan beragam? Setelah menginstruksikan kakak senior dan suster junior dari Istana Jaring Surgawi, Yang Kai mengeluarkan sejumlah pil pengusir tinta hitam dan menyerahkannya kepada mereka, memberitahu mereka bahwa jika seseorang terkorosi oleh kekuatan tinta dan belum sepenuhnya berubah menjadi murid tinta hitam, pil ini bisa menghilangkan kekuatan tinta. Wanita itu secara pribadi pernah mengalami ini sebelumnya, jadi pil ini sangat penting baginya. Dia dengan cepat menerimanya dengan rasa terima kasih dan menyatakan bahwa mereka tidak akan mengecewakan Yang Kai dan pasti akan menangani masalah yang dia pesan. Baru kemudian Yang Kai pergi. Kamu tidak pergi ke wilayah tata ruang. Ji Oltert melihat Yang Kai menuju ke arah yang salah dan dengan cepat bertanya. Yang Kai menggelengkan kepalanya, situasi Sateret Heaven telah berubah, dan sekarang murid tinta hitam telah muncul di sini, saya perlu menyelidiki keberadaan dan asal-usul mereka. Brother Ji, ada sesuatu yang perlu saya ganggu dengan Anda. Petik 2. Katakan padaku, Saudara Ji, tolong lakukan perjalanan ke wilayah tata ruang dan beritahu mereka tentang penampilan murid tinta hitam di surga yang hancur. Juga, tanyakan leluhur tua di sana apakah ada raja kerajaan di sana yang menggunakan teknik rahasia tingkat raja kerajaan, dan apakah salah satu Master Orde ke-8 telah berubah menjadi murid tinta hitam. Jika sudah, maka wilayah tata ruang dan surga hancur harus terhubung, sehingga leluhur tua harus menemukan titik koneksi dan mencoba memblokirnya. Permaisuri Phoenix Klan Phoenix memiliki kemampuan seperti itu. Petik 2. Citua ketiga juga memahami gawatnya situasi dan mengangguk, saya mengerti, saya akan menuju ke wilayah tata ruang sekarang. Juga, minta mereka mengirim beberapa orang ke Sateret Heaven untuk menutup gerbang. Sateret Heaven sudah memiliki murid tinta hitam, jadi jika mereka tidak segera menyegel surga hancur, ancaman klan tinta hitam akan segera menyebar ke domain besar lainnya. Bahaya tersembunyi di Sateret Heaven dapat diatasi, tetapi jika terlalu banyak domain besar yang terkikis oleh Ink Force, tidak mungkin untuk diselesaikan. Jika dia tidak terburu-buru untuk melacak keberadaan dua murid tinta hitam Orde ke-8, dia akan secara pribadi pergi untuk menyegel gerbang surga yang hancur, tetapi pada saat ini, dia terlalu sibuk untuk menyelidiki dua murid tinta hitam. Ji Oltert dengan cepat pergi, langsung menuju gerbang menuju wilayah tata ruang sementara Yang Kai bergegas menuju reruntuhan hancur. Menurut murid tinta hitam Orde ke-6, dia telah bertemu dengan dua murid tinta hitam Orde ke-8 dan telah diubah menjadi murid tinta hitam oleh mereka. Murid tinta hitam itu tidak memberinya instruksi khusus dan hanya memerintahkannya untuk mengubah murid tinta hitam lebih banyak. Dari kelihatannya, ini tidak tampak seperti operasi yang disengaja, melainkan operasi biasa. Seharusnya masih ada beberapa orang di surga hancur seperti murid tinta hitam Orde ke-6, tetapi jika murid tinta hitam ini tidak mengambil inisiatif untuk mengekspos diri mereka sendiri, akan sulit untuk menemukan mereka. Jika apa yang dia duga itu benar, maka antara wilayah tata ruang dan surga yang hancur, sebuah gerbang baru mungkin muncul. Namun, situasi di surga hancur masih relatif stabil. Dari kelihatannya, bahkan jika ada gerbang baru, kemungkinan itu tidak stabil. Jika tidak, jika klan tinta hitam telah mengirim pasukan untuk menyerang, mereka tidak akan hanya mengirim dua murid tinta hitam Orde ke-8. Alasan mengapa mereka mengirim murid tinta hitam adalah karena identitas ras manusia memudahkan mereka untuk bertindak. Jika klan tinta hitam benar-benar datang, siapapun akan dapat mengetahui asal-usul mereka, dan ketika saatnya tiba, semua orang ingin membunuh mereka, jadi bagaimana mereka bisa bertindak diam-diam. Adapun situasi pastinya, Yang Kai tidak tahu. Semuanya hanya tebakannya. Yang lebih membuatnya penasaran adalah tujuan dari kedua murid tinta hitam Orde ke-8 ini. Meskipun mereka menuju reruntuhan hancur, tidak mungkin bagi mereka untuk pergi ke tanah leluhur roh ilahi, dan tidak ada yang mereka pedulikan di sana. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah. Dia akhirnya ingat apa yang dia abaikan. Tanah leluhur roh ilahi, tanah penyegelan tinta hitam, dewa spiritual raksasa tinta itu.
Jika bukan karena presiden dewa spiritual raksasa tinta di medan perang kuno, Yang Kai tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, dewa spiritual raksasa tinta yang mereka temui di medan perang kuno jelas telah mati sejak lama, hanya tubuh fisiknya yang kuat yang belum dihancurkan, dan ia masih memiliki keinginan untuk membunuh musuhnya saat masih hidup. Namun, klan tinta hitam entah bagaimana berhasil menghidupkannya kembali, menyebabkan dewa spiritual raksasa tinta menyerang pasukan ras manusia dari luar pembatasan besar awal surgawi dan dewa spiritual raksasa tinta yang telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi. Dewa spiritual raksasa tinta di tanah leluhur roh ilahi juga telah mati bertahun-tahun yang lalu, tetapi tubuhnya masih utuh. Namun, karena klan tinta hitam mampu membangunkan dewa spiritual raksasa tinta di medan perang kuno, bagaimana mungkin mereka tidak membangunkan dewa spiritual raksasa tinta di tanah leluhur roh ilahi? Jika kedua murid tinta hitam Orde ke-8 itu benar-benar memiliki tujuan, hanya ada satu kemungkinan. Dewa spiritual raksasa tinta di tanah leluhur roh ilahi. Mereka ingin membangunkannya. Kulit kepala Yang Kai mati rasa. Dewa spiritual raksasa terlalu kuat. Bahkan jika lebih dari 10 master leluhur tua bergabung, mereka mungkin tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Meskipun dewa spiritual raksasa tinta diciptakan oleh tinta hitam, itu tidak berbeda dengan dewa spiritual raksasa yang sebenarnya. Tubuhnya sama besarnya, dan bisa dengan mudah melepaskan kekuatan yang menghancurkan. Tinta hitam telah mencapai ranah penciptaan. Jika klan tinta hitam benar-benar memiliki kemampuan untuk membangkitkan dewa spiritual raksasa tinta dari tanah leluhur roh ilahi, semuanya akan berakhir. Dengan kekuatan dewa spiritual raksasa tinta, kecuali ada dewa spiritual raksasa lain yang mengendalikannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Menyadari hal ini, hati Yang Kai terbakar dengan kecemasan saat dia dengan cepat mengaktifkan prinsip luar angkasa dan terbang menuju reruntuhan hancur. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia sudah tiba di pinggiran reruntuhan hancur. Melihat sekeliling, situasinya persis sama dengan terakhir kali dia berada di sini. Mengelilingi reruntuhan yang hancur adalah laut kemampuan ilahi yang ditinggalkan dari era kuno. Situasi laut kemampuan ilahi ini sangat mirip dengan medan perang kuno di medan perang tinta, tetapi medan perang kuno di sana telah ditinggalkan oleh pertempuran hebat sementara tempat ini telah diatur oleh seseorang. Terakhir kali Yang Kai datang ke sini, dia tidak mengerti mengapa ada lautan kemampuan ilahi sampai dia bertemu dengan dewa spiritual raksasa tinta. Laut kemampuan ilahi adalah penghalang yang mencegah dewa spiritual raksasa tinta untuk melarikan diri. Namun, ki leluhur dari tanah leluhur roh ilahi sangat efektif dalam menahan kekuatan tinta, dan klan naga dan Phoenix juga menggunakan benda suci dari ras mereka masing-masing untuk membentuk formasi penyegelan yang hebat. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ki leluhur telah benar-benar melemahkan kekuatan dewa spiritual raksasa tinta, hanya menyisakan cangkangnya. Ini juga alasan mengapa Yang Kai tidak pernah memikirkan hal ini. Yang Kai diam-diam berdoa agar tujuan kedua murid tinta hitam Orde ke-8 tidak seperti yang dia duga. Yang Kai dengan cepat terjun ke laut kemampuan ilahi. Terakhir kali dia datang ke sini, dia hanya seorang kultivator Open Heaven Orde ke-6. Dia telah melalui banyak kesulitan dengan Xia Linlang dari Istana Permata sebelum akhirnya memasuki tanah leluhur roh ilahi. Sekarang dia telah menembus ke Orde ke-8, kekuatannya lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. 5469. Laut kemampuan ilahi telah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya tidak lagi pada tahap awal. Ini juga alasan mengapa Yang Kai mampu membawa Xia Linlang melewati lautan kemampuan ilahi dengan kekuatan Orde ke-6-nya. Pada saat itu, dia telah bergerak maju dengan hati-hati, tetapi sekarang dia tidak perlu melakukannya. Selain itu, dia sedang terburu-buru, jadi dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. Saat Yang Kai bergegas maju, dia mengaktifkan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya yang mengirimkan serangkaian kemampuan ilahi untuk mengejarnya, membentuk ekor cahaya yang menyilaukan di belakangnya. Selama ini, ada beberapa tikungan dan belokan, tapi setidaknya dia aman. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Yang Kai melewati laut kemampuan ilahi dan menyeret tubuhnya yang babak belur ke tanah leluhur roh ilahi. Ini adalah benua yang sangat kuno, tempat kelahiran roh ilahi. Dikatakan bahwa pada zaman yang paling kuno, roh ilahi yang tak terhitung jumlahnya hidup dan berlipat ganda di sini, tetapi seiring berjalannya waktu, konflik antara berbagai roh ilahi meningkat dan perang besar akhirnya meletus. Tanah asal juga telah dihancurkan, dan tanah leluhur roh ilahi saat ini hanyalah bagian terbesar dari tanah asal. Meski begitu, tempat ini masih merupakan tanah suci terpenting bagi roh ilahi. Ki leluhur di sini sangat berbahaya bagi ras manapun yang bukan roh ilahi, tetapi bagi roh ilahi, itu adalah suplemen yang hebat.
Dengan bantuan ki leluhur, roh ilahi bisa sangat mempersingkat waktu pertumbuhan mereka. Terakhir kali Yang Kai datang ke sini, ki leluhur di sini sangat tipis, sehingga roh ilahi, yang dipimpin oleh klan Kun, tidak sabar untuk membuka tanah penyegelan tinta hitam karena ki leluhurnya yang kaya. Kali ini, Yang Kai segera merasa bahwa ki leluhur di tanah leluhur jauh lebih padat dari sebelumnya. Meskipun membuka tanah penyegelan tinta hitam telah mengambil beberapa risiko, ki leluhur yang telah bocor dari tanah penyegelan tinta hitam selama 1000 tahun terakhir memang menguntungkan roh ilahi. Namun, Yang Kai tidak berminat untuk merasakan perubahan ki leluhur di tempat ini. Begitu dia tiba, dia tertarik dengan pertempuran sengit di kejauhan. Melihat ke atas, Yang Kai melihat cahaya hitam dan putih terjalin dalam kehampaan, terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Setiap tabrakan menyebabkan seluruh tanah leluhur bergetar hebat. Dari waktu ke waktu, teriakan nyaring burung memenuhi langit. Ekspresi Yang Kai berubah drastis saat dia diam-diam mengutuk kecepatan musuhnya. Dia sudah mencoba mengejar tetapi masih tidak bisa. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tebakannya sebelumnya benar? Target dari dua murid tinta hitam Orde ke-8 ini adalah dewa spiritual raksasa tinta di tanah leluhur roh ilahi. Mereka ingin membangunkan kembali dewa spiritual raksasa tinta yang sudah lama mati ini. Pada saat ini, di lokasi yang jauh, salah satunya adalah Hong Hu dari Four Phoenix Pavilion, sementara yang lain mungkin salah satu dari murid tinta hitam Orde ke-8. Yang Kai segera menyembunyikan auranya dan bergegas. Sepanjang jalan, dia melihat sekelompok besar roh ilahi dari segala bentuk dan ukuran melarikan diri ke arahnya. Yang memimpin adalah ayam emas yang setinggi gedung. Meskipun melarikan diri, ia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya dengan bangga. Yang Kai merasa agak akrab, tetapi ketika dia semakin dekat, dia dengan cepat berkata, "Jenderal hebat Si Chen." Ayam emas memimpin sekelompok besar roh ilahi untuk melarikan diri, dan ketika dia melihat Yang Kai, dia tertegun sejenak sebelum dia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang, mengirimkan transmisi suara, "Yang Kai, kenapa kamu di sini?" Tidak ada yang menyangka bahwa setelah perpisahan yang begitu lama, mereka akan bertemu lagi dalam situasi seperti itu. Sebelum mereka bisa mengejar masa lalu, Yang Kai menjelaskan, "Saya mengejar dua murid tinta hitam Orde ke-8. Apakah senior Hong Hu mencoba menghentikan mereka? Bagaimana dengan Orde ke-8 lainnya?" Nada suara Jenderal Besar Si Chen agak pahit, "Kamu terlambat." Kedua murid tinta hitam itu menyusup ke tempat ini dan menyergap Kun Ao yang menjaga tempat ini. Salah satu dari mereka mencoba menghentikan permaisuri Hong Hu sementara yang lain telah memasuki tanah penyegelan tinta hitam. Saya tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Petik 2. Hati Yang Kai tenggelam. Ketika dia melihat Hong Hu bertarung dengan murid tinta hitam Orde ke-8, dia mengira situasinya tidak terlalu buruk, tetapi siapa yang mengira akan seperti ini? Jenderal Besar Si Chen buru-buru berkata, "Pertempuran hebat pecah di wilayah tata ruang, dan sebagian besar roh ilahi pergi untuk membantu, hanya menyisakan permaisuri Hong Hu dan Kun Ao untuk menjaga kami anak-anak. Kun Ao terluka parah dan hidup atau matinya tidak diketahui, jadi aku akan membawa mereka pergi jauh. Kamu harus ikut dengan kami." Meskipun sangat besar, dibandingkan dengan periode pertumbuhan panjang roh ilahi, itu benar-benar hanya seorang anak kecil. Roh ilahi lain yang mengikuti di belakangnya adalah sama. Dalam persepsi Yang Kai, yang terkuat dari roh ilahi ini hanya setara dengan Master Open Heaven Orde ke-5, jadi bahkan jika mereka pergi ke medan perang, mereka tidak akan banyak berguna, itulah sebabnya mereka ditinggalkan untuk dilindungi oleh Hong Hu dan Kun Ao. Dengan cara ini, bahkan jika roh ilahi yang pergi untuk mendukung wilayah tata ruang menderita beberapa kerugian, garis keturunan mereka masih bisa diturunkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dua murid tinta hitam Orde ke-8 akan menyelinap ke tanah leluhur roh ilahi dan memanfaatkan Kun Ao dengan serangan mendadak untuk melukainya. Ketika Hong Hu memperhatikan ini, dia dengan cepat mencoba menghentikan mereka, tetapi dia masih terlambat. Salah satu dari dua murid tinta hitam Orde ke-8 bertarung dengan Hong Hu sementara yang lain menyelinap ke tanah penyegelan tinta hitam. Yang Kai menggelengkan kepalanya, "Saya datang ke sini untuk dua murid tinta hitam ini, jadi Anda harus pergi dengan cepat." Murid tinta hitam lainnya mungkin ingin membangunkan dewa spiritual raksasa tinta di tanah penyegelan tinta hitam. Tanah leluhur roh ilahi tidak lagi aman, jadi kamu harus segera pergi. Kelompok roh ilahi muda semuanya ketakutan dan beberapa yang lebih berani berteriak, "Si Chen, ayo kembali dan bertarung dengan mereka. Ayah dan ibu tidak ada di sini, dan permaisuri Hong Hu sendirian, kita harus melindungi tanah air kita." Meskipun Si Chen juga masih muda, setelah menghabiskan beberapa waktu dengan ras manusia, dia menjadi lebih dewasa. Memutar kepalanya,
dia memarahi, apa yang harus dilawan? Kita masih terlalu lemah sekarang, bahkan jika kita bergabung, kita hanya akan membuang hidup kita. Apakah Anda ingin ayah dan ibu Anda kembali dan tidak menemukan tulang Anda? Ikuti aku. Roh ilahi muda tidak berani mengeluarkan suara setelah ditegur, jelas bahwa si Chen memiliki beberapa prestise di antara kelompok bocah kecil ini. Awalnya, dia hanya ingin memimpin kelompok anak muda ini menjauh dari medan perang dan menemukan tempat untuk bersembunyi, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Yang Kai, dia tahu bahwa mereka benar-benar tidak bisa tinggal di tanah leluhur roh ilahi lagi. Begitu murid tinta hitam Orde ke-8 itu membangunkan dewa spiritual raksasa tinta, tanah leluhur roh ilahi kemungkinan akan binasa. Karena itu, dia membuat keputusan segera untuk meninggalkan tanah leluhur roh ilahi bersama anak-anak muda. Untungnya, ketika dia mengikuti ibunya kembali ke tanah leluhur saat itu, dia telah melewati jalan yang aman, dan sekarang dia masih ingat rutenya. Kalau tidak, jika dia mencoba memaksakan jalannya melalui laut kemampuan ilahi seperti yang dimiliki Yang Kai, mereka pasti akan terbunuh. Yang Kai, cepat dan bantu permaisuri Hong Hu, panggil si Chen dengan cepat. Yang Kai mengangguk, kamu harus berhati-hati. Setelah Anda meninggalkan tanah leluhur, jangan berhenti sejenak. Apakah Anda masih ingat 7 tanah terampil? Saat itu, Yang Kai telah bertemu Jenderal Besar si Chen di 7 tanah terampil, jadi bagaimana mungkin si Chen tidak ingat? Pergi ke Seven Skillful Land dan temukan BC agar dia bisa melindungimu. Sekelompok roh ilahi muda terlalu mencolok. Jika mereka menjadi sasaran orang jahat, mereka mungkin tidak akan memiliki akhir yang baik. Satu-satunya pilihan adalah pergi ke Seven Skillful Land, yang sekarang menjadi Void Land, dan menemukan BC untuk perlindungannya. Faktanya, Yang Kai juga bisa mengumpulkan semuanya ke dalam alam semesta kecilnya, tetapi perjalanan ini kemungkinan besar akan sangat berbahaya, jadi dia tidak yakin apakah dia bisa pergi dengan selamat. Jika dia mati di sini, roh ilahi muda ini semua akan mati bersamanya. Ini adalah garis keturunan roh ilahi, jadi bagaimana dia bisa berani bertindak seperti ini? Pergi, Yang Kai berteriak, kamu juga hati-hati. Si Chen memanggil saat dia memimpin kelompok roh ilahi muda keluar. Yang Kai menatap medan perang hitam dan putih di langit dan menghela nafas ringan, tidak lagi berniat menyembunyikan dirinya. Mengangkat tangannya, dia memanggil Azure Dragon Spear dan di saat berikutnya, melayang ke langit. Pada awalnya, itu hanya cahaya tombak yang mengejutkan, tetapi saat terbang ke depan, semua jenis kekuatan Dao Realm mulai mengelilinginya, aura mereka menjadi lebih kuat, menyebabkan langit berubah warna dan awan naik. Di medan perang hitam dan putih, hati Hong Hu terbakar oleh kecemasan. Peristiwa hari ini terlalu tak terduga. 2 murid tinta hitam Orde ke-8 diam-diam menyelinap ke tanah leluhur dan melukai dengan serius Kun Ao yang telah menjaga tempat ini. Meskipun dia berhasil mengikat salah satu dari mereka, yang lain telah memasuki tanah penyegelan tinta hitam. Dia tidak tahu apa tujuan pihak lain itu, dia juga tidak tahu dari mana kedua murid tinta hitam Orde ke-8 ini berasal, jadi dia tidak bisa menahan perasaan agak pesimis. Mungkinkah medan perang wilayah spasial juga telah ditembus? Bagaimanapun, dia adalah tubuh roh ilahi, dan meskipun peringkatnya di daftar roh ilahi tidak tinggi, dia juga memiliki garis keturunan klan Phoenix, jadi Ordo ke-8 biasa tidak cocok untuknya. Sayangnya, pihak lain tampaknya tidak takut mati, dan Hong Hu tidak dapat menghabisinya dalam waktu singkat. Tepat saat pertempuran akan dimulai, kedua belah pihak merasakan spear inten yang mengejutkan tiba-tiba muncul dan aura tajam terkunci pada murid tinta hitam Orde ke-8. Hong Hu terkejut, tetapi wajah murid tinta hitam Orde ke-8 tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Master Ras manusia Orde ke-8 akan datang untuk membantu pihak lain pada saat seperti itu, dan aura orang ini sangat familiar. Dia menggunakan teknik rahasianya beberapa kali berturut-turut, ingin memotong ki yang menguncinya, tetapi pihak lain tampaknya telah mengantisipasi ini dan fluktuasi ki-nya menjadi tidak stabil. Tampaknya mengharapkan hasil ini, murid tinta hitam Orde ke-8 tersenyum dan berkata, bocah ini, dia sebenarnya adalah Orde ke-8. Dia sudah menentukan identitas orang ini dari auranya, tetapi dia tidak menyangka bahwa bocah kecil ini, yang telah dinilai mati oleh leluhur tua, sebenarnya masih hidup. Tidak hanya dia hidup, tetapi dia juga memiliki kultivasi Open Heaven Orde ke-8. Mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa melarikan diri, dia tidak lagi mencoba membela diri dan malah memfokuskan semua usahanya untuk menyerang Hong Hu, berharap untuk menyeretnya ke bawah bersamanya sebelum dia meninggal. Hong Hu dibuat panik oleh gelombang serangan pertamanya, tapi untungnya, kekuatannya sedikit lebih tinggi dari lawannya, membuatnya hampir tidak bisa menstabilkan situasi. Di sisi lain, Yang Kai,
yang telah menjadi satu dengan tombaknya yang terjalin dengan banyak kekuatan Dao, memasang ekspresi sedih di wajahnya. Matanya sedikit merah, tetapi dia menahan ketidaknyamanan di hatinya dan melepaskan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dia katakan kepada Jiu Yan di luar kuil semesta. Di medan perang itu, tentara yang tak terhitung jumlahnya telah terkorosi oleh pasukan tinta dan berbalik untuk melayani klan tinta hitam, bertarung sampai mati dengan mantan rekan murid mereka. Kapan mereka pernah mengalami rasa sakit dan ketidakberdayaan karena harus membunuh seseorang yang dekat dengan mereka? 5470. Pada saat itu, dia hanya memberi Jiu Yan pelajaran, tetapi dia tidak berharap kata-katanya menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun di medan pertempuran tinta, dia tidak membunuh banyak murid tinta hitam. Lagi pula, dia bisa mengaktifkan cahaya pemurnian, dan dalam situasi seperti itu, jika dia bertemu dengan murid tinta hitam, dia pasti bisa menyelamatkannya. Sen Ao, Ning Qizi, dan Kitai Chu semuanya telah diselamatkan olehnya, tetapi setelah bertahun-tahun bertarung, satu-satunya yang tersisa dari ketiga Master Orde ketujuh ini adalah Sen Ao. Ning Qizi dan Kitai Chu sama-sama tewas dalam pertempuran. Mereka berdua telah mati di medan perang, kematian yang layak. Yang Kai tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan dipaksa untuk melawan seseorang yang dekat dengannya seperti yang dia katakan pada Jiu Yan, untuk menjaga penatuannya. Belum lagi fakta bahwa Yang Kai tidak memiliki kristal kuning atau kristal biru dalam miliknya dan tidak dapat menggunakan cahaya pemurnian, bahkan jika dia bisa, dia tidak akan memiliki kesempatan. Bagaimanapun, pihak lain adalah Master Veteran Orde ke-8 dengan kekuatan besar dan pemahaman mendalam tentang cahaya pemurnian. Setelah diubah menjadi murid tinta hitam, dia akan bertarung dengan nyawanya, jadi bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk memurnikan kekuatan tintanya. Sekarang situasinya sangat mengerikan, dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat sehingga dia bisa pergi ke tanah penyegelan tinta hitam untuk menghentikan murid tinta hitam lainnya. Seluruh tubuh Yang Kai berubah menjadi aliran cahaya, dan di bawah pengaruh kekuatan Dao, kekuatan tombak Yang Kai telah melampaui serangan sebelumnya, menyebabkan seluruh hukum tanah leluhur bergetar. Penatua Lu, tolong mati. Raungan marah Yang Kai bergema di seluruh dunia, suaranya dipenuhi kesedihan, seperti darah kukuk yang menangis. Sangat bagus. Luan, yang masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Hong Hu, tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan akan kematian saat dia membuka tangannya dan melepaskan semua teknik rahasia mendalam Yin Yang Heaven, mengubah langit yang luas menjadi Yin Yang Force yang melesat ke arah Hong Hu seperti gunting. Dia ingin menyeret Hong Hu bersamanya sebelum dia meninggal sehingga dia bisa mengurangi tekanan pada teman-temannya. Hong Hu berteriak saat cahaya putih menyilaukan melindungi tubuhnya, mendorong kekuatan roh ilahi hingga batasnya dan memaksanya untuk mengungkapkan wujud aslinya. Itu adalah makhluk murni dan tanpa cacat yang tampak seperti Phoenix tetapi bukan Phoenix. Meskipun kekuatannya sedikit lebih tinggi dari Luan, di bawah serangan putus asa pihak lain, dia tidak berani mengambil inisiatif dan hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Saat gunting Yin yang terbang di udara, cahaya pelindung di sekitar tubuh Hong Hu langsung rusak, menyebabkan bulu-bulu beterbangan di langit. Hong Hu merasakan sakit yang tajam saat darahnya memercik ke langit. Namun, dia berhasil memblokir pukulan fatal ini pada saat kritis. Saat Hong Hu terluka, cahaya tombak melewati Luan. Langit dipenuhi dengan warna hitam dan putih, seolah-olah kutukan telah dilemparkan padanya, menyebabkannya membeku sesaat dan pertempuran yang bising mereda. Punggung Yang Kai menghadap sosok lelaki tua itu, air mata mengalir di wajahnya saat dia mencengkeram tombaknya dengan erat, pembuluh darahnya menonjol. Luan menghela nafas panjang, setelah 6.000 tahun bertempur di medan perang tinta, aku menjadi tua dan tidak dapat melindungi integritasku, tidak dapat menghadapi leluhur Yin Yang Heaven. Yang Kai perlahan berbalik, menatap Luan, dan membungkuk dalam-dalam. Dia pernah mendengar bahwa ketika Mi Jinglun telah mengambil kembali Great Evolution Pass, dia telah meminta klan tinta hitam untuk meninggalkan semua murid tinta hitam dengan kultivasi Orde ke-7 dan di bawahnya. Tetapi karena murid tinta hitam ini telah menderita korosi kekuatan tinta terlalu lama dan telah menggunakannya untuk menembus belenggu mereka, mereka tidak dapat diselamatkan. Bahkan Xiang San tidak tahu bagaimana menghadapi kelompok murid tinta hitam ini, jadi dia hanya bisa melaporkannya kepada leluhur tua Smile. Senyum leluhur tua tidak ragu terlalu lama. Dengan satu serangan telapak tangan, semua murid tinta hitam musnah. Namun, sebelum mereka mati, murid tinta hitam tampaknya telah kembali ke sifat aslinya dan dibebaskan. Luan saat ini jelas merupakan tanda bahwa dia telah kembali ke sifat aslinya. Lagi pula, dia belum lama menjadi murid tinta hitam,
dan kultivasi Open Heaven Orde ke-8 adalah kekuatannya sendiri, jadi situasinya jauh lebih baik daripada murid tinta hitam di masa lalu. Murid akan selalu mengingat ajaran dan perhatian Penatua. Murid tidak akan pernah melupakan mereka. Murid dengan hormat akan mengirim Penatua pergi. Yang Kai berkata dengan suara rendah. Master Open Heaven Orde ke-8 ini telah merawat Yang Kai ketika dia pertama kali memasuki Blue Sky Pass. Bagaimanapun, Yang Kai adalah setengah dari kultivator Yin Yang Heaven. Ketika dia pertama kali tiba di Blue Sky Pass, karena dia memiliki salah satu dari 4 pilar alam semesta, mata air dunia, eselon atas Blue Sky Pass telah mendiskusikan apakah mereka harus mengambil mata air dunia dari Yang Kai dan menyerahkannya kepada Master Orde ke-8. 4 pilar semesta terlalu penting bagi ras manusia, jadi mereka tidak diragukan lagi lebih berguna di tangan Orde ke-8. Selama diskusi itu, seorang Master Orde ke-8 bernama Tian Xiusu ingin mengambil mata air dunia dari Yang Kai, dan Luan yang berdebat dengannya untuk mengizinkan Yang Kai menyimpannya. Hanya saja setelah Yang Kai dan Dawn Squad dipindahkan untuk membentuk Great Evolution Army, dia tidak pernah melihat Luan lagi. Tanpa diduga, mereka telah bersatu kembali dalam keadaan seperti itu, memaksa Yang Kai untuk membunuhnya. Mendengarkan kata-kata Yang Kai, Luan mengangguk dan dengan cepat berkata, Ye Ming dari Azure Nether Paradise membawa klon jiwa tinta hitam untuk membangunkan dewa spiritual raksasa tinta di sini. Benda ini diciptakan oleh tinta hitam ketika dia tidak dipenjara, kamu harus menghentikannya. Mendengar ini, ekspresi Yang Kai sangat berubah, klon jiwa tinta hitam. Masing-masing dewa spiritual raksasa tinta ini sebenarnya dapat dianggap sebagai klon tinta hitam. Selama tubuh fisik mereka tetap utuh, satu klon jiwa akan dapat membangunkan mereka. Wilayah tata ruang dan surga hancur sudah memiliki lorong, tetapi tidak stabil. Jika dewa spiritual raksasa tinta di sini masih hidup, ia dapat berkoordinasi dengan klan tinta hitam di wilayah tata ruang dan benar-benar menerobos bagian ini. Ekspresi Luan tiba-tiba menjadi muram, aku pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan duduk bersila, kehilangan vitalitasnya. Sebenarnya, tombak Yang Kai telah benar-benar memotong vitalitasnya, tetapi karena dia kuat, dia mampu bertahan untuk sesaat. Kata-katanya menyebabkan hati Yang Kai tenggelam dan wajah Hong Hu pucat. Semua orang mengira bahwa dewa spiritual raksasa tinta adalah bentuk kehidupan yang kuat yang diciptakan oleh tinta hitam, tetapi dari kata-kata Luan, dewa spiritual raksasa tinta sebenarnya adalah tiruan tinta hitam. Di dalam pembatasan besar awal surgawi, tinta hitam tidak dapat melarikan diri, tetapi jika dia dapat mengirimkan klon jiwa, mungkin dia akan dapat mengendalikannya. Sekarang dia memikirkannya, dewa spiritual raksasa tinta yang telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi juga merupakan salah satu klon tinta hitam. Tidak mengherankan bahwa setelah bertahun-tahun kematian, dewa spiritual raksasa tinta dapat hidup kembali. Tanpa ada yang memperhatikan, tinta hitam pasti telah mengirimkan lebih dari satu klon jiwa, salah satunya telah memasuki tubuh dewa spiritual raksasa tinta dari medan perang kuno dan membangkitkannya, menyebabkan ekspedisi ras manusia gagal. Ada juga satu yang dibawa ke sini oleh Luan dan Ye Ming dari Azure Nether Paradise. Tubuh fisik dewa spiritual raksasa tinta tidak dapat dihancurkan, dan dengan klon jiwa tinta hitam, secara alami mampu bertahan. Apa yang bahkan lebih sulit untuk diterima Yang Kai adalah bahwa wilayah tata ruang dan surga yang hancur benar-benar memiliki lorong. Meskipun dia telah membuat tebakan sebelumnya, itu hanya tebakan. Dia masih memiliki harapan bahwa dia salah menebak. Sekarang, harapan ini telah hancur. Untungnya, Luan telah mengatakan bahwa lorong itu tidak stabil dan membutuhkan dewa spiritual raksasa tinta dari tanah penyegelan tinta hitam untuk berkoordinasi dengan klan tinta hitam dari wilayah tata ruang. Selama dia bisa menghentikan kebangkitan dewa spiritual raksasa tinta di sini, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan situasi. Pada titik ini, Yang Kai akhirnya mengerti mengapa klan tinta hitam tidak mengirim pasukan ke sini dan malah mengirim murid tinta hitam Orde ke-8. Tidak ada cara bagi mereka untuk mengirim pasukan, jadi mereka hanya bisa mengirim 2 murid tinta hitam untuk membangunkan dewa spiritual raksasa tinta. Begitu mereka berhasil, kecuali leluhur tua Orde ke-9 datang untuk membunuh mereka, tidak ada yang bisa menghentikan rencana klan tinta hitam. Mungkinkah leluhur tua Orde ke-9 datang? Itu pasti tidak mungkin. Pertempuran di medan pertempuran wilayah spasial sangat intens, dan ras manusia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tak satu pun dari Master Orde ke-9 yang bisa bergerak. Berbagai pikiran melintas di benak Yang Kai saat dia bergegas menuju tanah penyegelan tinta hitam tanpa henti. Hong Hu bahkan tidak repot-repot menyembuhkan lukanya saat dia mengikuti dari belakang Yang Kai.
Tanah penyegelan tinta hitam awalnya memiliki penghalang yang didirikan oleh klan Naga dan Phoenix, tetapi telah rusak bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, pintu masuk ke tanah penyegelan tinta hitam adalah pintu besar yang terus-menerus memancarkan ki leluhur. Yang Kai dan Hong Hu melewati gerbang satu demi satu dan tiba di tanah penyegelan tinta hitam. Sekilas, keduanya merasa tubuh mereka menjadi dingin. Dewa spiritual raksasa tinta, yang awalnya disegel di tengah tempat ini, melonjak dengan kekuatan tinta. Kekuatan tinta tampaknya dipadatkan, dan aura yang kuat dengan cepat pulih. Sangat terlambat. Dengan kata lain, kebangkitan dewa spiritual raksasa tinta lebih mudah dari yang dibayangkan siapapun. Belum lama sejak Yeming dari Azure Nether Paradise masuk, paling lama hanya setengah hari, tapi dia sudah mengirim klon jiwa tinta hitam ke dalam tubuh dewa spiritual raksasa tinta. Yang Kai tidak mengenali Yeming ini, tetapi dia segera mengenalinya. Dia jatuh di atas bukit dan auranya sangat lemah, seolah-olah bahkan esensi darahnya telah menghilang, hanya menyisakan lapisan tipis kulit dan tulang. Jelas sekali bahwa dia akan mati. Dia awalnya seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8, tetapi dia sekarang tampak seperti orang biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Menyadari bahwa Yang Kai dan Hong Hu telah tiba bersama, Yeming memaksa dirinya untuk menatap mereka dan tersenyum pahit. Luan hanya memberitahu Yang Kai bahwa Yeming telah membawa klon jiwa tinta hitam untuk membangunkan dewa spiritual raksasa tinta ini. Namun, dia tidak pernah tahu bahwa dengan kekuatan Orde ke-8, membawa klon jiwa tinta hitam adalah harga yang harus dibayar. Keadaan Yeming saat ini adalah harga yang harus dia bayar. Seberapa kuat tinta hitam ini? Itu adalah kegelapan yang terbentuk dengan cahaya pertama di dunia. Bisa dikatakan sebagai eksistensi yang telah melampaui Open Heaven Stage, dan bahkan eksistensi yang kuat seperti dewa spiritual raksasa tinta hanya dapat dianggap sebagai tiruannya. Bahkan jika itu hanya klon jiwa, itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung siapapun. Bahkan Master Leluhur Tua Orde ke-9 akan menderita kerugian besar jika mereka menanggung beban ini, menyakiti Yuan Qi mereka. Orde ke-8 seperti Yeming harus membayar dengan nyawanya. Mengetahui bahwa dia akan mati, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia akrab dengan Luan dan telah dipaksa untuk membunuhnya secara pribadi, jadi dia cukup tertekan. Namun, dia tidak mengenal Yeming. Setelah bertahun-tahun berperang, dia terbiasa melihat hidup dan mati di medan perang, jadi meskipun dia merasa menyesal bahwa seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 akan mati, dia tidak merasakan hal lain. Melihat aura gelombang dewa spiritual raksasa tinta, Yang Kai mengencangkan cengkeramannya pada tombaknya dan berkata, "Senior Hong Hu, kamu harus pergi dulu." Hong Hu menoleh padanya dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" Yang Kai berkata, "Seseorang perlu menyelesaikan masalah ini. Apakah kamu percaya diri?" Yang Kai menggelengkan kepalanya.